Assalamualaikum, saya Hanifah Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas 2A. Video ini merupakan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara program studi yang Anda dalami dengan manfaat mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Jawabannya, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diajarkan untuk selalu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan lain-lain. Sehingga hubungan antara pendidikan akuntansi dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah kita sebagai mahasiswa tidak hanya pintar dalam membuat laporan keuangan saja, namun kita harus jujur dalam membuat laporan keuangan dan tidak melakukan manipulasi data. Hal tersebut sesuai dengan perwujudan sila pertama. Jelaskanlah urgensi pemahaman konsep identitas nasional dalam diri mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Identitas nasional merupakan jati diri atau karakteristik yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Konsep ini terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Konsep pemahaman ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa selaku calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Apabila mahasiswa menguasai konsep identitas nasional, ia akan memimpin sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga mahasiswa akan berjuang untuk membuat Indonesia maju sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, dan tidak mengambil budaya asing yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan Pancasila. Konflik antar suku bangsa seringkali terjadi pada masyarakat multikultural. Mengapa disintegrasi bangsa dapat menghambat terjadinya integrasi nasional? Konflik merupakan salah satu penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan adanya disintegrasi membuat bangsa ini menjadi terpecah belah sehingga sulit untuk mencapai integrasi nasional. Apabila integrasi nasional ingin dicapai, maka kita harus saling menghargai agar tidak terjadi perpecahan sehingga bangsa Indonesia dapat bersatu dan integrasi nasional dapat terwujud. Mengapa negara modern memerlukan adanya konstitusi? Gunakanlah pendekatan historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, konstitusi dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan dari penguasa atau raja yang di masa lalu cenderung bertindak sewenang-wenang dan menjadikan rakyat sebagai korban. Secara sosiologis, konstitusi dibutuhkan sebab di dalamnya terkandung cita-cita sosial dari suatu bangsa, sistem sosial, rumusan filosofis dari negara, dan lain-lain. Secara politis, konstitusi hadir dan menjadi dasar atau norma dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya, juga hubungan antar lembaga negara yang ada. Menurut pendapat Anda, adakah ketentuan HAM yang belum diatur oleh negara kita dan harus diatur ke dalam peraturan perundang-undangan? Menurut saya tidak ada, karena di dalam UUD 1945 tentang HAM sudah disusun sebaik mungkin seperti hak persamaan kedudukan di depan hukum, hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Namun saja dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran sehingga perlu dilakukan penegakan dengan melakukan supremasi hukum agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan sesuai dengan haknya. Saat Anda sudah lulus dan sukses dalam bidangnya, hal apakah yang akan Anda lakukan dalam mensosialisasikan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila? Ketika sudah lulus, saya dapat mensosialisasikan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan cara turut berkontribusi dan mengajak masyarakat dalam mengikuti pemilu dengan memperhatikan asas luber jurdil dan menghimbau masyarakat agar tidak golput. Apabila saya menjadi pendidik, maka saya akan mengajarkan kepada peserta didik mengenai konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan bagaimana demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Jelaskan bagaimana tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya pulau dan suku yang beragam dapat menjadi tantangan karena terkadang keragaman dan perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik seperti konflik antar suku, pembangunan yang tidak merata, sehingga konflik dan masalah tersebut harus segera diatasi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.
Upaya apa yang perlu dilakukan baik oleh individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam mengokohkan ketahanan nasional dalam aspek ideologi, mengingat dalam masyarakat ada isu-isu berhembusnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan Pancasila sebagai dasar negara di sektor pendidikan, yaitu melalui pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menolak masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.